Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iriana Pratiwi, Guru Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga mengenai pemahaman bacaan. Sebelumnya kalian telah mengerjakan soal 1-10 di Google Form. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Kita akan masuk ke soal yang pertama. Kalian bisa lihat teksnya. Oke, kira-kira tentang apa teksnya? Oke, kita akan masuk ke soal nomor 1. Nah, yang ditanyakan untuk soal nomor 1 adalah pernyataan berikut yang tidak sesuai. Jadi, dari opsi A sampai E, mana yang tidak termasuk ke dalam teks tersebut, ya. Oke, kalian sudah menemukan kira-kira mana yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan konteksnya? Ya, yang E ya, yaitu pernyataan yang tidak sesuai adalah yang E, banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN Cina. Ya, itu dirasa kurang tepat karena tidak ada di situ statement bahwa pelanggan atau pengusaha sepatu tersebut melakukan pemberhentian, ya, karena pemesanan terganggu dengan adanya pelaksanaan tadi. Terganggu iya, tapi tidak ditekankan untuk pemberhentian kalau tadi kalian simak mengenai teksnya, ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 di sini ada teks. Teks ini untuk menjawab soal nomor 2 sampai nomor 7. Ya. Di sini kurang lebih ada 4 paragraf, ya. Kita akan langsung masuk saja ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 yang ditanyakan adalah topik bacaan, ya. Topik bacaan di sini kurang lebih sama seperti menemukan kalimat utama atau gagasan utama atau gagasan pokok, ya. Topik berarti apa sih yang dibahas mengenai teks tersebut, ya. Kita lihat tadi di awal atau di paragraf awal dia membahas mengenai nelayan yang terdampak reklamasi, ya. Kemudian di paragraf keduanya dikatakan bahwa banyak sekali nelayan yang belum menerima ganti rugi akibat reklamasi tersebut. Lalu paragraf ketiga dipaparkan sejumlah 3.097.000 nelayan yang akan diverifikasi untuk mendapatkan tali kasih atau mendapatkan dana tadi, ya. Lalu di paragraf terakhir, para nelayan hanya meminta ganti rugi saja selama 4 tahun, yaitu sekitar 6 juta per nelayan. Jadi satu orang nelayan dikisarkan mendapat 6 juta untuk sebagai ganti ruginya, ya. Itu dia. Lalu kira-kira apa sih topiknya yang sesuai dengan pembahasan tadi? Kalau kita lihat tadi disebutkan berkali-kali mengenai ganti rugi. Kalau kalian simak, ya. Nah, sudah pasti menjurus ke jawabannya, yaitu yang B, ya. Karena dinyatakan dalam topik ada keseluruhan isi bacaan, karena tadi berulang ada kata yang diulang-ulang terus, yaitu tadi ganti rugi. Nah, biasanya itu merujuk ke jawabannya, yaitu yang B, realisasi ganti rugi nelayan reklamasi, ya. Jadi adanya upaya ganti rugi dari pemerintah untuk nelayan tadi dari terdampaknya reklamasi tadi, ya.
Itu untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 membahas mengenai pernyataan berikut yang paling benar. Nah, yang paling benar berarti opsi A sampai E semuanya betul ya, semuanya bisa betul, tapi yang diminta yang paling benar. Jadi dari opsi A sampai E benar, tapi kita cari yang paling benar ya. Kita lihat di sini mengenai tadi masih sama, teks pembahasannya mengenai realisasi ganti rugi untuk nelayan. Yang paling betul kira-kira yang mana menurut kalian? Realisasi ganti rugi diberikan sudah sesuai dengan tuntutan nelayan sekalipun belum terrealisasi dengan baik. Padahal tidak juga ya. Tadi kurang lebih itu baru jangka waktu kurang lebih 4-6 tahun ya. Yang B, seluruh nelayan yang telah masuk verifikasi akan segera mendapat ganti rugi. Ya, itu baru akan terrealisasi. Reklamasi pelabuhan Belawan dinilai tidak efektif dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Nelayan meminta ganti rugi bahan bakar dan biaya melaut selama 4 tahun akibat dampak reklamasi. Sejumlah nelayan tidak masuk daftar nelayan terdampak karena adanya penolakan di lapangan. Nah, ini ada di kalimat terakhir kalau kalian lihat ya. Opsi yang betul adalah yang E. Sejumlah nelayan tidak masuk daftar nelayan terdampak. Terdampak berarti yang terkena imbasnya ya. Dari adanya reklamasi tadi. Karena apa? Karena adanya penolakan di lapangan. Berarti di kawasan pantainya atau di nelayan tersebut ya. Jadi pernyataan lain yang kemungkinan paling benar adalah yang E. Ya, itu opsi jawaban yang betul di nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 yang diminta adalah simpulan ya. Simpulan atau inti tidak jauh beda ya. Apa sih kira-kira ringkasannya atau simpulan atau inti kalimat dari teks tersebut? Kalau yang A, nelayan menyambut positif ya, dengan adanya rapat tersebut nelayan optimis masalah mereka akan segera teratasi ya. Jadi rapat, oke, kira-kira yang mana? Yang D ya, yaitu simpulan paragraf mengacu biasanya pada paragraf tersebut. Nah, biasanya harus mencakup isi keseluruhan. Nah, poin yang D sudah merangkum seluruhnya ya. Oleh karena itu harus ada realisasi nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut. Jadi jangan hanya rapat saja tapi tidak dilaksanakan, tidak ada tindakan nyatanya, tidak ada realisasinya. Jadi itu kesimpulannya ya, harus segera direalisasikan secara nyata ya. Ada di paragraf kedua. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Membahas mengenai apa sih soal nomor 5? Nah, tentang kebahasaan, yaitu kesalahan EYD, ejaan yang disempurnakan. Menurut kalian mana yang kurang tepat? Yang tidak tepat penggunaan EYD-nya? Opsi yang apa? Oke, betul sekali ya, yang A, yaitu kalimat kedua paragraf ketiga ya, pada kata apa? Nah, betul sekali. Kalau kalian lihat di kalimat kedua paragraf ketiga itu ada kata pernelayan, padahal di kalimat setelahnya pernelayannya itu adalah dipisah, bukan digabung ya. Kalau kalian lihat di situ digambarkan bahwa di kalimat tersebut ada penulisan per yang harusnya dipisah ya. Kenapa sih per itu harus dipisah pada kata pernelayan? Karena per di situ harus menyatakan tiap. Jadi ketika per digunakan
itu biasanya menyatakan tiap. Misalnya penggunaan per minggu, per itu dipisah jadi per minggu. Lalu mengenai demi, ya, per yang mengenai demi misalnya 1/1. Nah, pernya juga dipisah, ya, tidak digabung. Lalu mulai. Jadi ada 3 pengelompokan per di sini, ada untuk tiap, demi, dan mulai. Jadi ketika penggunaan per mencakup 3 kategori tersebut, jadi harus dipisah, ya, tidak digabung. Jadi untuk per nelayan itu kan berarti tiap, ya, tiap nelayan maksudnya. Jadi harus dipisah, bukan digabung. Oke. Itu adalah penjelasan soal nomor 5. Kita akan lanjut ke soal nomornya. Per nelayannya itu adalah dipisah, bukan digabung. Ya, kalau kalian lihat saja tapi tidak dilaksanakan, tidak ada tindakan nyatanya, tidak ada realisasinya. Jadi itu kesimpulannya, ya, harus segera direalisasikan secara nyata, ya. Ada di paragraf kedua. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Membahas mengenai apa sih soal nomor 5? Nah, tentang kebahasaan, yaitu kesalahan EYD, ejaan yang disempurnakan. Menurut kalian mana yang kurang tepat? Yang tidak tepat penggunaan EYD-nya? Opsi yang apa? Oke, betul sekali ya, yang A. Yaitu kalimat kedua paragraf ketiga. Ya, pada kata apa? Nah, betul sekali. Kalau kalian lihat di kalimat kedua paragraf ketiga itu ada kata pernelayan. Padahal di kalimat setelahnya pernelayannya itu adalah dipisah, bukan digabung. Ya, kalau kalian lihat di situ digambarkan bahwa di kalimat tersebut ada penulisan per yang harusnya dipisah, ya. Kenapa sih per itu harus dipisah pada kata pernelayan? Karena per di situ harus menyatakan tiap. Jadi ketika per digunakan itu biasanya menyatakan tiap. Misalnya penggunaan per minggu, per itu dipisah jadi per minggu. Lalu mengenai demi, ya, per yang mengenai demi misalnya 1/1. Nah, pernya juga dipisah, ya, tidak digabung. Lalu mulai. Jadi ada 3 pengelompokan per di sini, ada untuk tiap, demi, dan mulai. Jadi ketika penggunaan per mencakup 3 kategori tersebut, jadi harus dipisah, ya, tidak digabung. Jadi untuk per nelayan itu kan berarti tiap, ya, tiap nelayan maksudnya. Jadi harus dipisah, bukan digabung. Oke. Itu adalah penjelasan soal nomor 5. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke. Masih dengan teks yang sama. Di sini ada kalimat nelayan terdampak reklamasi menyampaikan keluhannya. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, reklamasi membuat nelayan rugi. Nah, di situ ada 2 kalimat yang berbeda. Lalu pertanyaannya adalah hasil penggabungan 2 kalimat tersebut yang tepat yang mana? Berarti ketika ada satu kalimat ingin digabungkan ke satu kalimat yang lain, berarti memerlukan penyambungnya, yaitu konjungsi. Nah,
konjungsi di sini yang paling tepat yang mana untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut. Ya. Untuk poin yang A ada konjungsi kalau. Ada yang tahu konjungsi kalau digunakan untuk menggambarkan apa atau menyatakan apa? Ya. Kalau dan jika bisa sekalian ya, poin A dan B. Untuk konjungsi kalau dan jika untuk penggambaran syarat ya. Jadi di kalimat tersebut apakah menyatakan syarat? Tidak ya. Jadi penggunaan konjungsi kalau dan jika dirasa kurang tepat. Lalu untuk konjungsi konjungsi agar lebih kepada apa? Agar, supaya. Nah, merujuk kepada tujuan. Ya, konjungsi yang menyatakan ketujuan. Ya. Apakah kalimat tersebut menyatakan ketujuan? Tidak ya. Jadi kurang tepat juga opsi yang E. Tentang. Tentang juga dirasa kurang tepat. Lalu poin C bahwa. Bahwa menyatakan mengenai apa? Betul sekali, menyatakan penjelasan. Jadi yang paling tepat yang mana? Sudah pasti yang C ya. Menggunakan konjungsi bahwa. Sehingga kalimat yang terbentuk adalah nelayan terdampak menyampaikan keluhannya bahwa reklamasi membuat nelayan rugi. Ya, jadi menjelaskan kalimat sebelumnya, kenapa sih nelayan bisa rugi? Karena tadi terdampak dari reklamasi. Oke. Nah, itu dia penjelasan nomor 6. Kita akan lanjut ke penjelasan nomor 7. Oke, soal nomor 7 yang diminta adalah apa sih makna dari kata reklamasi? Kita pasti udah gak asing lagi mendengar kata reklamasi. Ya, sering sekali di Indonesia terjadi reklamasi. Jadi kira-kira yang paling tepat yang mana? Pertanggungjawaban terhadap sesuatu, pemanfaatan daerah yang tidak berguna, penyelesaian suatu hal, pelaksanaan suatu kegiatan, perwujudan suatu menjadi nyata. Kira-kira yang mana? Kalau tadi ada ganti rugi, kalau kalian lihat di teksnya, berarti kira-kira mengarah kepada apa? Betul sekali. Yang A ya, pemanfaatan daerah yang tidak berguna. Sehingga tadi kenapa makanya nelayan menginginkan adanya ganti rugi tadi. Ya. Oke. Itu dia ya untuk opsi A soal nomor 7. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Teks ini yang kalian lihat adalah untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10 ya, 3 soal. Kalian bisa lihat, kita akan lanjut saja ke soalnya langsung. Nah, nomor 8 yang diminta adalah judul, pemberian judul yang tepat terhadap teks tersebut. Kira-kira judul apa sih yang cocok? Kalau kita lihat tadi secara garis besarnya, di paragraf pertama itu membahas mengenai pertumbuhan atau fungsi otak ya, sedangkan tadi paragraf kedua membahas mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh otak. Kalau kita lihat memang di sini tidak terlihat jelas ya mana yang paragraf 1, paragraf 2. Tapi kita pecah saja nomor 1 sampai nomor 6 ya. Itu adalah paragraf 1 dan nomor 7 sampai nomor 12 adalah paragraf 2. Sehingga dapat terlihat bahwa paragraf 1 lebih pemfokusannya pembahasan ke pertumbuhan atau fungsi otak, sedangkan yang paragraf keduanya lebih cenderung ke kebutuhan atau apa sih yang diperlukan oleh otak. Ya. Jadi kira-kira judul yang cocok yang mana yang paling tepat? Iya, betul sekali. Yang B ya, pertumbuhan dan kebutuhan otak manusia. Itu
opsi yang betul di nomor 8. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Di nomor 9 meminta kalian untuk melengkapi kalimat yang rumpang yang ada di kalimat nomor 11 ya. Kalau kalian lihat di situ ada kalimat para pakar menyatakan bahwa sekiranya terdapat 3 poin yang paling titik pada perkembangan otak. Nah, yang paling titik pada perkembangan otak. Kira-kira yang cocok yang mana untuk mengisi bagian yang rumpang? Mempengaruhi, menunjukkan, ditunjukkan, penting, atau berpengaruh? Mempengaruhi atau berpengaruh? Lebih cenderung ke imbuhan berpengaruh. Sehingga kenapa sih yang berpengaruh? Karena kalau kita lihat arti kata berpengaruh sendiri adalah adanya pengaruh atau mempunyai pengaruhnya. Kata berpengaruh pada soal tersebut sudah pasti menuju ke poin yang ketiga yang penting tadi, yaitu pada otak, rangsangan, oksigen, dan nutrisi. Sehingga kalimat yang terbentuk kalau kita pilih kata untuk melengkapinya adalah berpengaruh adalah para pakar menyatakan bahwa sekiranya terdapat 3 poin yang paling berpengaruh pada perkembangan otak ya tadi, yaitu rangsangan, lalu apa lagi? Nutrisi dan oksigen. Oke, itu dia soal nomor 9. Terakhir, kita akan masuk ke soal nomor 10. Yang diminta adalah penulisan kata tidak baku yang terdapat di dalam teks tersebut. Berarti kalian lihat di situ kata mana yang tidak baku. Ya. Kalau kita lihat di kalimat nomor 1, di situ ada kata atau ada kalimat otak adalah organ yang terdiri dari sejumlah besar jaringan syaraf yang terlindungi di dalam tengkorak. Syaraf. Kalian sering sekali juga menggunakan kata syaraf, ya. Lalu di kalimat kedua, di kalimat ketiga, beberapa fungsi utamanya adalah memproses informasi sensorik, mengatur tekanan darah dan pernafasan, serta melepaskan hormon. Di situ ada kata syaraf dan memproses. Di kalimat pertama syaraf dan di kalimat ketiga memproses. Syaraf di sini adalah bentuk tidak baku dari kata yang bakunya adalah saraf, bukan syaraf, ya. Nah, menurut KBBI sendiri, saraf adalah jaringan yang mengatur kerjasama menyalurkan rangsangan dari dan ke alat-alat tubuh, ya. Itu adalah saraf, ya. Lalu pada kata memproses ada perkembangan otak, ya. Tadi yaitu rangsangan, lalu apa lagi? Nutrisi dan oksigen. Oke, itu dia soal nomor 9. Terakhir, kita akan masuk ke soal nomor 10. Yang diminta adalah penulisan kata tidak baku yang terdapat di dalam teks tersebut. Berarti kalian lihat di situ kata mana yang tidak baku, ya. Kalau kita lihat di kalimat nomor 1, di situ ada kata atau ada kalimat otak adalah organ yang terdiri dari sejumlah besar jaringan
syaraf yang terlindungi di dalam tengkorak. Syaraf. Kalian sering sekali juga menggunakan kata syaraf, ya. Lalu di kalimat kedua, di kalimat ketiga, beberapa fungsi utamanya adalah memproses informasi sensorik, mengatur tekanan darah dan pernafasan, serta melepaskan hormon. Di situ ada kata syaraf dan memproses. Di kalimat pertama syaraf dan di kalimat ketiga memproses. Syaraf di sini adalah bentuk tidak baku dari kata yang bakunya adalah saraf, bukan syaraf, ya. Nah, menurut KBBI sendiri, saraf adalah jaringan yang mengatur kerjasama menyalurkan rangsangan dari dan ke alat-alat tubuh, ya. Itu adalah saraf, ya. Lalu pada kata memproses adalah bentuk tidak baku dari memproses, ya. Jadi bukan memproses tapi memproses, ya. Menurut KBBI sendiri, memproses adalah sistem yang menyediakan atau membuat atau menyempurnakan barang melalui berbagai proses, ya. Jadi melakukan tahapan. Itu tadi memproses. Jadi untuk jawaban yang betul di nomor 10, kata yang tidak baku ada di kalimat nomor 1 dan 3 pada kata syaraf dan memproses. Itu kurang tepat. Teruntuk nomor 10 ini tidak ada yang bisa saya kasih saran ke kalian selain kalian sering-seringlah melihat KBBI. Kalian bisa download juga, ya, di aplikasi untuk kalian lihat apa sih makna-makna di dalam kata kalau kalian masih tidak mengerti, ya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat.